Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya berikan pembahasan dari UAS Matematika Terapan. Oke. Langsung saja kita lihat ke nomor 1A. Nomor 1A, tentukan turunan fungsi 3x kuadrat y kuadrat ditambah sin x sama dengan 4y plus 1. Kalau kita perhatikan, 3x kuadrat y kuadrat ditambah sin x sama dengan 4y plus 1 ini bukan merupakan fungsi eksplisit atau biasanya disebut fungsi implisit. Kenapa disebut fungsi implisit? Karena fungsinya tidak dinyatakan sebagai fx sama dengan atau y sama dengan. Jadi variabel x dan y-nya bercampur. Sehingga mau tidak mau kita menyelesaikan ini dengan menggunakan yang namanya turunan implisit. Ya. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya 3x kuadrat y kuadrat ditambah sin x sama dengan 4y tambah 1. Untuk menyelesaikan turunan implisit, maka masing-masing ruas kita tambahkan dengan notasi d per dx, gitu ya, d per dx, masing-masing ruas. Kalau sudah, kita kalikan ke dalam. D per dx dikali ini menjadi d per dx 3x kuadrat y kuadrat ditambah d per dx dikali sin x menjadi d per dx dari sin x sama dengan d per dx dari 4y ditambah d per dx dari 1. Oke, kita selesaikan yang ini. D per dx 3x kuadrat y kuadrat. Saya akan selesaikan di sini. D per dx dari 3x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kan D per dx itu menyatakan turunan. Turunan dari 3x kuadrat y kuadrat apa? Kita perhatikan, ini merupakan bentuk karena nggak ada plusnya, nggak ada minusnya, nggak ada pernya. Berarti ini bentuk perkalian. Kalian perlu ingat bahwa kalau perkalian biasanya kan misalkan yang satunya sebagai U, yang satunya sebagai V. Maka turunan dari U kali V apa? Yaitu U aksen V ditambah U V aksen, gitu kan ya. Oke, U-nya adalah 3x kuadrat, berarti U aksennya turunan 3x kuadrat adalah turunan dari 3x kuadrat berarti pangkatnya 2 turun dikalikan 3 jadi 6, 2 kali 3, 6. X yang awalnya berpangkat 2 karena diturunkan pangkatnya dikurangi 1, 2 min 1 yaitu 1. Ya, atau nggak usah ditulis, boleh. V-nya apa? Y kuadrat, ya sudah, Y kuadrat. Jangan sampai lupa ini 1 ya, bukan aksen ya. Ditambah U, U-nya tadi 3x kuadrat, V aksen. Berarti V-nya adalah Y kuadrat, turunan dari Y kuadrat adalah pangkatnya turun 2Y. Jangan lupa, karena yang kita turunkan adalah Y terhadap X, maka tambahkan notasi DY per DX. Sehingga kalau kita rangkum, 6X pangkat 1 dikali Y kuadrat, 6XY kuadrat, ditambah 3X kuadrat dikali 2Y DY per DX, yaitu 6X kuadrat Y DY per DX. Nah, inilah hasil dari turunan 3x kuadrat y kuadrat. Jadi saya tulis di sini ya. 6x kuadrat y. 6x y kuadrat. Oke, 6x kemudian y kuadrat ditambah 6x kuadrat y dy per dx. Ini adalah turunan dari 3x kuadrat plus y kuadrat. Kalau sudah ini, d per dx sin x, artinya apa? Apa turunan sin? Turunan sin yaitu cos x. Sama dengan turunan dari 4y, berarti 4y diturunkan 4, karena yang diturunkan adalah variabelnya y, tambahkan notasi dy per dx. Turunan 1, konstanta atau bilangan sembarang, kalau diturunkan hasilnya 0, makanya tidak saya tulis. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan yang mengandung dy per dx, berarti ini yang mengandung dy per dx, gitu ya. Ini taruh di ruas kiri, ya.
Yang tidak mengandung dy per dx, yaitu yang ini, taruh di ruas kanan. Berarti yang awalnya ini 6x kuadrat y per dx tetap di kiri. Ya, berarti dia tidak berubah, tetap gitu ya. Posisinya tetap di kiri. Berarti 6x kuadrat y dy per dx. Yang ini pindah ke ruas kiri, plus 4 menjadi min 4 dy per dx. Sama dengan 6xy kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi minus 6xy kuadrat plus cos x pindah ke kanan menjadi min cos x. Nah, tadi yang ruas kiri kita perhatikan sama-sama punya dy per dx. Dy per dx-nya keluarkan. Dy per dx berarti dari 6x kuadrat y min 4 sama dengan min 6xy kuadrat min cos x. Sehingga dari sini ini kalikan sekarang ke sini menjadi dy per dx sama dengan min 6xy kuadrat min cos x per 6x kuadrat y min 4. Ya. Jadi ini adalah penyelesaian dari turunan fungsi yang tadi di atas ini. Ya. Di sini. Itu untuk nomor 1A. Oke, kita lanjutkan ke poin 1B. Poin 1B, turunan dari fungsi ini. Ini fungsi apa? Kalau ada pernya, ini disebut fungsi rasional. Tolong diingat, kalau fungsinya berupa perkalian atau pembagian kemudian diturunkan, itu ada rumus khususnya. Kalau ini kan pembagian ya, berarti kita misalnya biasanya rumus yang kita pakai ketika kita punya fx sama dengan u dibagi v, maka turunannya f aksennya adalah u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Kalian harus hafal dulu. Kalau kalian nggak hafal ini, nggak bisa menyelesaikan tugas ini. Ya, oke. Berarti u-nya apa di sini? Berarti yang atas itu sebagai u, yang bawah ini sebagai v, gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini. Berarti u-nya adalah x pangkat 3 min 4. V-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Kalau U-nya x pangkat 3 min 4 berarti U aksen, berarti turunannya x pangkat 3 min 4. X pangkat 3 diturunkan 3x kuadrat, min 4 diturunkan 0, sehingga saya nggak nulis ya. Kemudian V aksen, turunan dari 3x kuadrat plus 1. 3x kuadrat diturunkan 2-nya kali 3, 6. X-nya awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Jadi 6x. 1 diturunkan 0 sehingga tidak saya tulis. Gitu ya. Sehingga dari rumus tadi, ya, nih kita masukkan U aksen. Berarti U aksennya adalah 3x kuadrat. V-nya apa? V-nya adalah yang ini. 3x kuadrat plus 1. 3x kuadrat plus 1. Min U. U-nya adalah x pangkat 3 min 4. X pangkat 3 min 4 dikali V aksen. V aksennya 6x. 6x per V-nya apa? 3x kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Kalian mau jawab sampai sini sudah benar gitu ya. Atau mau disederhanakan boleh nggak? Boleh. Kalau disederhanakan dikalikan. Tapi kalau kalian nggak yakin cukup sampai sini ya. Nggak usah kalian sederhanakan daripada salah. Kalau sederhanakan gimana? Ya sudah dikalikan. 3x kuadrat dikali 3x kuadrat 9x pangkat 4. 3x kuadrat dikali 1 berarti 3x kuadrat. Min x pangkat 3 dikali 6x menjadi min 6x pangkat 4. Min 4 dikali 6x menjadi plus 24x per, yang bawah nggak usah dijabarin, biarin aja dia kayak gitu. Ya, tetap 3x kuadrat plus 1 pangkat 2. Yang atas bisa disederhanain, 9x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 4 menjadi 3x pangkat 4. Ditambah 3x kuadrat ditambah 24x dibagi 3x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ya, itu kalau disederhanakan. Itu adalah poin kedua. Ya, jadi intinya kalau ada pembagian, fungsinya di pembagian diminta turunkan, kalian harus hafal dulu rumus yang ini. Baru kalian kerjakan, kemudian masukkan sesuai rumusnya.
Kita ke poin 2. Nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 8x tambah 1. Tentukan nilai ekstrim, kemonotonan, kecekungan, titik belok jika ada. Oke. Kita ke nilai ekstrim dulu. Nilai ekstrim. Berarti caranya kalian turunkan sama dengan kan 0. Gitu ya. Turunan dari sepertiga x pangkat 3 adalah sepertiga kali 3, 1. X pangkat 3 dikurangi 1, pangkatnya menjadi x kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2x. 8x turunannya adalah 8. 1 turunannya 0, sehingga tidak saya tulis. Ini sama turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kalian faktorkan. X, ini x sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan? 8 ini berapa kali berapa? Supaya hasilnya nanti kalau dijumlahkan angka tersebut minus 2. 8 itu adalah 4 kali 2. Di sini minus. Kira-kira yang benar min 4 ditambah 2 atau plus 4 dikurangi 2? Yang benar adalah min 4 ditambah 2. Gitu kan ya? Ini faktornya. Sehingga dari sini kita peroleh x min 4 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian berarti x min 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Pindah ke ruas kanan jadi plus ya. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Kalau sudah, ya, diapain? Kalau sudah, maka kalian uji. Ya, diuji. Titiknya di garis bilangan. 4 dan min 2. Jangan sampai terbalik. Angka yang lebih kecil taruh sebelah kiri, yang lebih besar taruh sebelah kanan. Kalau sudah, ambil sembarang angka, misalnya 0. 0 berarti posisinya di tengah sini ya. 0. 0 masukkan ke turunan pertamanya. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Hasilnya min 8. Sehingga di sini minus. Kalau di sini minus berarti di sebelah kiri positif. Di sebelah kanan juga positif. Oke. Perlu diingat, kalau dia positif berarti fungsinya naik gitu kan ya. Kalau negatif fungsinya turun. Kemudian di sini positif lagi dia naik. Perhatikan, oh ini puncaknya di atas. Berarti ketika X-nya sama dengan min 2, dia mencapai nilai maksimum. Gitu kan ya? Berarti dia mencapai nilai maksimum di X sama dengan min 2. Oke, dari sini kita peroleh ketika X sama dengan min 2, maka ini dia mencapai nilai maksimum. Berarti nilai maksimumnya berapa? F min 2. Gitu ya. F min 2 berapa? Kita masukkan sepertiga dikali min 2 pangkat 3 min 2 kuadrat. Masukkan ke sini ya, ke fungsi awal, bukan keturunannya. Min 8 dikali min 2 ditambah 1. Sama dengan min 2 pangkat 3 min 8 dikali sepertiga min 8 per 3. Min 2 kuadrat 4. Ada min berarti jadi min 4. Min 8 kali min 2 plus 16 plus 1. Sama dengan berapa ini? Min 4 ditambah 16, 12. 12 tambah 1, 13. Gitu kan ya. Min 8 per 3 ditambah 13. Samakan penyebutnya kalau ada penjumlahan kayak gini ya. Ada 3, di sini min 8, di sini 39. Sama dengan 31 per 3. Gitu ya. Itu adalah nilai maksimum. Sedangkan berarti ketika X-nya sama dengan min 4, dia puncaknya di bawah. Berarti dia mencapai nilai minimum. Gitu. Jadi N minimum itu adalah F4. Sama dengan cara yang sama, masukkan ke sini ya. X-nya 4. Berarti sepertiga 4 pangkat 3 min 4 kuadrat min 8 dikali 4 ditambah 1. Sama dengan 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, kali 4 lagi 64. 64 per 3 min 4 kuadrat 16 min 8 kali 4, 32 plus 1. Sama dengan 64 per 3 min 16 min 32 berarti min 48 ditambah 1 min 47 gitu ya. Sama dengan kalau kita samakan penyebutnya 64 47 dikali
47 kali 3 berapa ya? 3 kali 7, 21, 12. Hasilnya adalah 141. 141. 141. 141 di 64 dikurangi 141 adalah 6, 7, 4, 7. 77. 77 per 3. Ini adalah nilai minus ya. Maaf, minus 77 per 3. Gitu ya. Nah, sekarang kemonotonan. Itu tadi adalah nilai ekstrim. Kemonotonan alias fungsi naik, fungsi turun. Caranya sama persis dengan nilai ekstrim. Kalian nggak usah nyari lagi, nggak masalah, pakai ini aja. Kapan dia naik? Naik ketika darahnya positif. Berarti dia naik, kita pakai ini aja, pada gitu ya. Selang yang sebelah kiri ini berapa? Yang paling ujung sini adalah min tak hingga, paling kanan itu adalah tak hingga. Berarti selangnya min dulu. Min tak hingga sampai min 2. Min tak hingga sampai min 2 atau ya 4 sampai tak hingga. Yang positif itu ya. Oke. Kemudian turun pada selang yang mana? Yang negatif. Negatif itu antara min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4. Itu kemonotonan. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kemonotonan, kecekungan gitu kan ya. Kita lanjutkan ke kecekungan. Kecekungan. Kalau tadi kemonotonan, nilai ekstrim pakai turunan pertama, kalau kecekungan itu kita pakai turunan kedua disama dengankan 0. Kita lihat kembali, turunan pertamanya adalah x kuadrat min 2x min 8. Berarti untuk turunan keduanya ini kita turunkan kembali gitu ya. X kuadrat diturunkan 2x. Min 2x diturunkan min 2, min 8 diturunkan 0. Sehingga turunan keduanya adalah 2x min 2. Ya. 2x min 2 sama dengan 0. Dari sini berapa x-nya? Caranya yang min 2 pindah ke ruas kanan, yang kiri tetap 2x, min 2 pindah ke ruas kanan menjadi 2. Sehingga x sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Kita gambar di garis bilangan, angkanya cuma 1 gitu ya. Ambil sembarang nilai, misalnya kita ambil sembarang nilai tadi 0 gitu. Masukkan ke turunan keduanya, 2 kali 0, 0, min 2, 0, min 2 minus. Berarti di sini minus, di sini positif gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita ambil kesimpulan gitu ya. Fungsinya akan cekung ke atas pada ya. Cekung ke atas ketika apa? Ketika positif. Positif itu dari 1 sampai paling kanan. Berapa ini? Tak hingga. Berarti dari 1 sampai tak hingga dia akan cekung ke atas. Sebaliknya, dia akan cekung ke bawah pada daerah yang negatif. Yang kiri, 1 ke kiri. Paling kiri itu nilainya min tak hingga. Sehingga dari min tak hingga sampai 1. Gitu ya. Nah, kecekungan sudah, yang terakhir adalah titik balik atau titik belok. Nah, kalau ada perpindahan dari plus ke minus atau sebaliknya, dari cekung ke atas, cekung ke bawah, maka itulah nanti sebagai titik balik. Yang namanya titik balik itu adalah x, y. X-nya berapa? X-nya yang di sini nih, batas ini, yaitu 1. Berapa y-nya? Y itu adalah nilai fungsinya. Berarti F1. Masukkan ke fungsinya, angka 1 itu ke fungsi kembali ke sini. Sepertiga, satunya pangkat 3, min 1 kuadrat, min 8 kali 1 tambah 1 gitu ya. Kita tulis di sini. Sepertiga kali 1 pangkat 3, min x kuadrat. Min 1 kuadrat, okay. Min 8 dikali min 1 ditambah 1. Kita selesaikan 1 pangkat 3, 1 dikali sepertiga, sepertiga. Min 1 dikuadratkan 1 kali min, jadi min 1. Min 8 dikali min 1 plus 8 plus 1. Sama dengan sepertiga, min 1 tambah 1, 0 tambah 8, 8. Samakan penyebutnya. Ini 1, 8 dikali 3 adalah 24.
4. Sehingga hasilnya adalah 25/3. Sehingga titik baliknya adalah 1,25/3. Ya, itu adalah solusi untuk nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Kita masuk ke materi integral, hitung nilai integral 3x ln x dx. Kalau dia gabungan polinomial dengan ln, berarti dia pakai integral parsial. Ya, kalian harus ingat rumus integral parsial adalah integral u dv sama dengan u kali v min integral v du, gitu kan ya. Nah, sekarang kalian harus bisa apa u-nya, apa dv-nya. Jadi kita misalkan u sama dengan ln x. Jadi yang kita ambil u itu selalu ln x. Kalau u-nya ln x, maka du per dx berarti turunannya, turunan ln x apa? Turunan ln x adalah 1/x. Kalian harus ingat ini. Turunan ln x adalah 1/x gitu ya. Nah, sekarang dv-nya. dv. Nah, ln x-nya sudah kita misalkan sebagai u, berarti sisanya ini sebagai dv, 3x dx. 3x dx. Sehingga untuk menyelesaikannya ini kita integralkan gitu ya. Integral 3x dx. Integral dv. Sebenarnya integral dv itu sama saja integral 1 dv, yaitu v. Integral 3x dx berarti x-nya yang awalnya pangkat 1 karena diintegralkan menjadi pangkatnya 2 gitu ya. Kemudian angka 3-nya diapain? Angka 3-nya dibagi dengan pangkat yang baru, yaitu 2. Jadi V sama dengan 3/2 kali x kuadrat. Sehingga hasilnya apa? Masukkan ke rumus ini. U-nya tadi ln x, tulis. Ln x dikali V. V-nya mana? Ini 3/2 x kuadrat. Min integral V 3/2 x kuadrat dikali du. Du tadi adalah nih, du per dx adalah 1/x, berarti du sama dengan 1/x, dx-nya ke kanan menjadi dikali. Jadi du-nya adalah 1/x dx. Kalau sudah, ini jangan dikalikan ya, ini biarkan saja seperti ini atau balik posisinya. 3/2 x kuadrat ln x min 3/2-nya saya keluarkan dari integral supaya lebih mudah. Integral x kuadrat dikali x ya. X kuadrat kali x itu x kuadrat kali 1/x atau x kuadrat dibagi x gitu ya. Itu berarti pangkatnya ini 1, ini habis gitu kan. Sehingga hasilnya adalah x saja. X dx. Sama dengan 3/2 x kuadrat ln x, tetap ya. Yang ini jadi apa? Integral x dx. Integral x, berarti x-nya yang awalnya pangkatnya 1 karena diintegralkan pangkatnya tambah 1. 1 tambah 1, 2. Kemudian depannya berapa? Kalau nggak ada angkanya berarti dia angka 1. Angka 1-nya diapain? Dibagi pangkat yang baru, yaitu 2 plus c. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/2 x kuadrat ln x. 3/2 dikali setengah berapa? 3/4 x kuadrat plus c. Inilah cara penggunaan dari integral parsial. Kita lanjut ke nomor 3b. Hitung nilai integral x kuadrat cos x pangkat 3 plus 1 dx. Nah, kalau ini kita pakai teknik substitusi. Kenapa pakai teknik substitusi? Karena di sini ada 2 buah x, pangkatnya selisihnya 1. Yang satunya berpangkat 2, yang satunya berpangkat 3. Nah, kalau substitusi bagaimana cara pengerjaannya? Kita misalkan U adalah yang memiliki pangkat lebih tinggi yang mana? Itu sebagai U. X kuadrat atau yang pangkat 3? Yang pangkat 3. Oh, berarti yang di dalam kurung ini sebagai U. X pangkat 3 ditambah 1. Oke. Kemudian turunkan U-nya. Berarti du per dx. Turunan dari X pangkat 3? 3x kuadrat turunan 1, 0. Oke. Kemudian kita kalikan silang. Du sama dengan 3x kuadrat dx, gitu ya.
Nah, sekarang saya balik ya, posisinya saya balik supaya kalian nggak bingung. 3x kuadrat dx sama dengan du gitu kan, dibalik saja. Nah, kita punyanya cuma x kuadrat dx, nggak ada tiganya. Terus bagaimana? Tiganya pindah ke ruas kanan menjadi du per 3, gitu kan ya. Nah, sehingga integral kita yang awalnya x kuadrat cos x pangkat 3 plus 1 dx itu menjadi integral yang x kuadrat dx sudah menjadi du per 3. Yang cos x pangkat 3 per 1 jadi apa? Karena x pangkat 3 per 1 itu sama dengan u, berarti dia menjadi cos u, gitu kan ya. Ini kita ganti sebagai u. X kuadrat dx kita ganti menjadi du per 3, gitu ya. Sehingga dari sini pertiganya saya pindah ke depan integral, sepertiga integral cos u du. Integral cos apa? Kalian harus ingat integral sin, integral cos. Kalau integral sin adalah min cos, kalau integral cos adalah sin ya, plus c. Nah, setelah itu kalau sudah diintegralkan, u-nya kembalikan lagi ke bentuk awal, x pangkat 3 plus 1. Sehingga ini sepertiga sin x pangkat 3 plus 1 ditambah c, gitu ya. Itu adalah untuk integral secara substitusi. Poin 4a, ya, diketahui suatu daerah dibatasi kurva y sama dengan 2x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 2. Gambarkan daerah R. Nah, kalau kalian diminta menggambar seperti ini, kalian ambil sembarang titik, ya. Y sama dengan 2x kuadrat, sembarang nilai x. Caranya gimana sembarangnya? Kalian lihat batasnya. Oh, batasnya dari sumbu x. Kalau sumbu x itu berarti x-nya 0 dan garis x sama dengan 2. Berarti ambil angka 0 sampai 2. 0, 1, 2. Gitu ya. 0 dan 2 berarti 0, 1, 2. Ketika x-nya 0, nilai y-nya 2 kali 0 kuadrat 0. Ketika x-nya 1, 2 kali 1 kuadrat 2. Ketika x-nya 2, 2 kuadrat 4 dikali 2, 8. Nah, gambar daerahnya. Ya. Oke, kita gambar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8, ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. 1, 2. Ini sumbu x yang ke atas, ini disebut sumbu y. 0,0, oh berarti di sini. 1,2, berarti yang ini, ya. Titiknya 2,8 berarti ini ke atas, ini ke samping, titiknya ini. Gabungkan daerah ini ya, titik-titiknya digabungkan dengan garis melengkung. Nah, ini adalah grafiknya, inilah y sama dengan 2x kuadrat. Garis x sama dengan 2 yang mana? Cari di sumbu x angka 2, gitu ya. Oh, tar. Sumbu x sama dengan 2, ini tarik garis vertikal yang melewati x sama dengan 2. Ya. Nah, inilah x sama dengan 2. Sumbu x yang mana? Sumbu x yang ini. Berarti daerahnya adalah yang di sini. Yang dibatasi. Inilah yang disebut sebagai daerah R. Gitu ya. Oke. Sudah. Yang poin B. Poin B diminta menghitung luas daerah R. Berarti kita diminta menghitung ini. Kita perhatikan daerahnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oh, daerahnya di atas sumbu X. Berarti untuk menghitung luasnya pakai integral ya. Karena daerahnya di atas sumbu X gitu ya. Di atas sumbu X, maka luas sama dengan integral fx dx dengan batasnya. Oke, kita lihat batasnya. Batasnya dari berapa sampai berapa? Yang paling kiri 0, paling kanan 2. Berarti batasnya 0 sampai 2. Fx-nya apa? Fx itu y tadi loh. Fungsi kita, kurva kita 2x kuadrat. 2x kuadrat dx. Sama dengan kita integralkan. 2x kuadrat diintegralkan. X-nya menjadi pangkat
Awalnya 2 tambah 1 menjadi pangkat 3. Awalnya depannya cuma angka 2, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Sehingga hasilnya adalah 2/3 dikali X pangkat 3. Masukkan angka 2 dan 0. Ya. 2/3 dikali 2 pangkat 3 min 2/3 dikali 0 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16/3. 0 pangkat 3, 0 min 2/3, 0. Sehingga hasilnya adalah 6/3 satuan luas. 16/3 satuan luas. Itu luasnya. Oke. Nah, kita ke poin C, gitu ya. Nah, poin C berarti kan daerah tadi diputar mengelilingi sumbu X, sumbu Y, maaf. Kalau saya rekonstruksi ulang gambarnya tadi kan gini. Ini ya, perkiraan aja lah. Ini 8, ini 2, ini daerahnya. Diputar mengelilingi sumbu Y, ini kan sumbu Y-nya yang ini kan. Kalau yang mendatar ini adalah sumbu X. Berarti daerahnya menjadi yang mana? Berarti daerahnya ya. Nah, ini daerahnya. Kita perhatikan, daerahnya nempel nggak ke sumbu putarnya? Oh, daerahnya nggak nempel ke sumbu putarnya. Kalau daerahnya nggak nempel ke sumbu putarnya, berarti kita pakai metode cincin. Tapi kalau nempel, kita pakai metode cakram. Ini pakai metode cincin. Yang rumusnya adalah volume sama dengan I integral R besar kuadrat min R kecil kuadrat dx atau dy. Karena sumbu putarnya adalah y, maka di sini dy, gitu kan ya? Oke, sama dengan pi integral R besar. R besar itu yang jauh. Yang jauh tuh garis lurus. Berapa ini jaraknya? 2 kan ya? Dari sumbu y ke sini itu jaraknya 2. Berarti ini 2 kuadrat min R-nya apa? R-nya yang lengkung ini. Yang lengkung ini punyanya kurva ini kan. Y sama dengan 2x kuadrat. Padahal kita butuhnya dalam bentuk Y. Kita punya Y sama dengan 2x kuadrat. Atau kalau kita balik, 2x kuadrat sama dengan Y. Sehingga x kuadrat sama dengan Y per 2. X kuadrat sama dengan Y per 2 berarti X sama dengan akar dari Y per 2. Gitu kan ya. Inilah yang kita tulis ke R kecil. Akar Y per 2 pangkat 2 dy. Batasnya dari berapa sampai berapa? Karena di sini dy berarti batasnya kita lihat sumbu Y. 0 sampai 8. 0 sampai 8. Sama dengan pi integral 0 sampai 8. 2 kuadrat 4 min akar Y per 2 dikuadratkan yaitu Y per 2 dy. Sampai hasil integralnya. Berarti oke, saya integralkan. Integral 4 berarti 4Y. Integral Y per 2 berarti Y-nya yang awalnya pangkat 1 menjadi pangkat 2. Awalnya 1/2 karena dibagi pangkat yang baru dibagi 2, 1/2 bagi 2 jadi 1/4. Batasnya 8, 0 sampai 8. Inilah hasil dari nomor 4C. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke poin yang terakhir. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan x plus 1 per 3y, di mana diketahui x-nya 0, y-nya 1. Berarti tulis kembali. Ini pakai sistem persamaan diferensial ya. Y aksen sama dengan x plus 1 dibagi 3y. Y aksen kita tulis kembali menjadi dy per dx. Kan sama-sama notasi turunan ya. X plus 1 per 3y. Kalau sudah kalikan silang. Ya, kalikan silang dy dikali 3y menjadi 3y dy, x plus 1 dikali dx menjadi x plus 1 dx. Kalau sudah, perhatikan apakah dy sudah bersama variabel y dan dx dengan xx? Iya. Kalau sudah seperti itu, maka langsung kita integrasi.
integralkan. Integral 3Y dy. Y-nya awalnya berpangkat 1 diintegralkan menjadi berpangkat 2. Karena tambah 1 ya. 3-nya dibagi pangkat yang baru. 3/2. Sama dengan X diintegralkan menjadi pangkat 2. Kemudian depannya itu angka 1 dibagi pangkat yang baru menjadi setengah. Ditambah integral 1 adalah X. Jangan lupa plus C. Belum selesai ya. Kalau sudah kalian integralkan, hasil integralnya tadi kalian masukkan. X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1, 3/2 dikali 1 kuadrat sama dengan setengah kali 0 kuadrat ditambah 0 ditambah C. 1 kuadrat adalah 1 kuadrat 1 dikali 3/2, 3/2. 0 kuadrat 0 dikali setengah 0 ditambah 0 tambah C. Ini jadi apa? 3/2 sama dengan 0 tambah 0, 0, 0 tambah C adalah C itu sendiri. Atau kalau kita balik C sama dengan 3/2. Gitu ya. C-nya 3/2. Jadi penyelesaiannya adalah kita tulis kembali hasil integral tadi. Ya. 3/2 Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah X ditambah C. C-nya ganti dengan yang dicari tadi. 3/2. Jadi inilah solusi dari persamaan diferensial yang di atas. Sekian untuk pembahasan UAS ini. Semoga nanti bisa dipelajarin untuk remedialnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.